Baik, Alhamdulillah sudah bisa masuk ya dok. Gimana nih, udah lancar belum? Ya, baik sekali Baik. lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Dokter Andra, kepada Dokter Ade Erni dan seluruh peserta. Sekali lagi kita akan eh, melaksanakan webinar tentang masih muda tapi jantungnya red flag. Nanti backgroundnya boleh dipasang ya kepada peserta. Nanti di-share di chat Zoom. Kemudian ini yang dokter Andra dibuka lagi ya, CV dokter Andra. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan ya untuk presentasi pertama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dokter Andra Naufal, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau lulus di Fakultas Kedokteran dari FK Unpad tahun 2013, kemudian lulus di program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari FK Unpad tahun 2022. Beliau berpraktek di Rumah Sakit Iza sejak hari Senin sampai Jumat jam Baik, 8 Bu. sampai jam 11 dan hari Sabtu jam 11 sampai jam 14. Baik, bisa dimulai mohon izin dokter. Oh iya, ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Dokter Andi kayaknya warahmatullahi gendut ya. Selamat Mohon. siang semuanya. Ya, di sini eh, kita akan saya akan sharing tentang masalah jantung, tapi pada usia muda ya. Kemungkinan sih ini yang akan dibahas adalah topiknya tentang penyakit jantung koroner, tapi khususnya pada usia muda. Jadi kan di masyarakat ini identiknya, oh serangan jantung ini pasti orang usia lanjut gitu ya. Cuman eh, ada juga yang umur masih muda udah bisa terkena serangan jantung. Nah ya, next. Oke. Jadi ini untuk latar belakangnya ya. Jadi penyakit jantung ini di Indonesia menjadi angka kematian sekitar 37% pada tahun, ini datanya di tahun 2013. Jadi dari diagram ini hampir urutannya menjadi urutan yang pertama yang menyebabkan kematian. Nah, ini adalah oke. Ya, ini pada tahun 2030 diprediksi akan tetap menjadi penyebab utama pada kematian di dunia, yaitu kurang lebih 23 sampai 23,3 juta orang di negara dengan pendapatan rendah, ya termasuk Indonesia ya. Jadi di sini ada, kalau di slide ini ada faktor risiko yang paling bisa menyebabkan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Ya, salah satunya itu diabetes, hipertensi, obesitas, dan kolesterol. Next. Ya, ini data dari WHO pada tahun 2015 menunjukkan 70% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular, yaitu 45%-nya disebabkan oleh penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu 17,7 juta dari 39,5 juta kematian. Untuk prevalensinya, khususnya pada penyakit jantung koroner, berdasarkan data Riskesdas 2013 sebesar 1,5%. Dan data BPJS, nah ini BPJS sudah punya data pada tahun 2014, angka eh,
klaim ya, PJK ini jadi 4,4 triliun rupiah dan kemudian meningkat menjadi 7,4 triliun rupiah pada tahun 2016. Jadi di sini betapa eh, banyaknya pasien yang mengalami penyakit jantung koroner. Nah, ini ya ini kota Indonesia ya dari 13.466 pulau dengan populasi Indonesia pada tahun 2015 itu sebanyak 255 juta. Tapi dengan populasi sebanyak itu untuk dokter spesialis jantung kurang lebih hanya 1.100. Jadi di sini menjelaskan bahwa masih sangat kekurangannya tenaga medis, khususnya dokter jantung untuk di daerah-daerah yang terpencil. Tapi alhamdulillah di Rumah Sakit Iza kita sudah bisa melayani pasien dengan kelainan jantung. Ya, jadi setiap ada keluhan bisa langsung ke Rumah Sakit Iza. Nah, ini pendahuluannya, jadi setiap tahunnya sekitar dari 915 orang di Amerika akan mengalami serangan jantung, lebih dari 30% akan mengalami peristiwa yang kedua yang berpotensi lebih fatal. Jadi serangan jantung ini emang yang namanya serangan, serangan itu akan eh, sewaktu-waktu atau mendadak, dan jika serangan ini kita tidak tanggulangi serangan yang kedua. Nah, kalau serangan kedua ini juga akan berakibat yang lebih berat. Kayak misalnya orang stroke, stroke yang pertama biasanya stroke-nya masih ringan, tapi dengan kedua kalinya kena serangan stroke, nah itu akan menjadi lebih berat. Sama seperti penyakit jantung koroner, karena prinsipnya itu sama. Yang terkena adalah pembuluh darah. Seperti itu. Nah, ini gambar dari jantung. Nah, jantung ini kita pada jantung kita ini ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dia nempel di otot jantung atau di dinding jantung. Eh, ini markas saya kelihatan nggak ya? Jadi di sini ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini dibagi atas tiga bagian besar, yaitu pembuluh simpelnya itu pembuluh darah sebelah kanan, pembuluh darah yang tengah, dan pembuluh darah yang kiri. Nah, ini adalah gambar untuk terjadinya kondisi di mana terdapat serangan jantung, di mana pembuluh darah ini terjadi sumbatan. Nah, kalau sumbatannya ini berat atau malah menyumbat total, akan menjadi kerusakan dari eh, dinding jantung atau otot jantung, yang di mana fungsi dari dinding jantung atau otot jantung ini adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dibayangkan eh, suplai nutrisi atau suplai darah untuk otot jantung ini tersumbat, ya otomatis si jantung ini tidak akan bisa memompa darah atau pompanya akan turun atau bekerja tidak maksimal. Nah, ini gambar tuh ya letak jantung, ya letak jantung kita tuh berada di eh, daerah tengah dada yang eh, lebih dominan ke sebelah kiri. Nah, itu apa yang dimaksud dengan penyakit jantung koroner? Jadi, penyakit jantung koroner ini adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung yang kekurangan darah karena ada penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Nah, di sini terdapat beberapa gambaran di mana terdapat sumbatan. Nah, sumbatan yang ini yang kemungkinan sumbatannya hanya sekitar 85%, yang ini ada yang 60% dan ada yang 100%. Nah,
kita tahu dari mana sumbatan ini sekitar 85% atau 60% atau sampai yang 100%. Nah, kita eh, bisa mengetahui sumbatan ini dari pemeriksaan yang dinamakan angiografi atau kateterisasi. Nah, di sana kita bisa lihat berapa persen sumbatan yang menyebabkan terjadinya serangan jantung. Nah, biasanya serangan jantung ini disebabkan oleh penyempitan yang lebih dari 80% atau yang paling sering adalah sampai 100%. Nah, kalau udah sampai 100% ini kita akan melakukan tindakan yang lebih lanjut atau yang biasa orang umum sebut dipasang ring. Nah, ini adalah proses terjadinya sumbatan. Jadi, sumbatan di pembuluh darah jantung itu tidak tiba-tiba atau tidak ada prosesnya. Jadi, awal dari pengerasan dari dinding arteri yang diakibatkan oleh adanya ateroma atau kekuning plak kekuningan yang biasanya itu berasal dari lemak, kolesterol atau kalsium pada dinding pembuluh darah arteri. Jadi sumbatan ini awalnya itu dari penyempitan yang ringan, tapi lama-kelamaan dengan faktor resikonya tidak terkontrol seperti yang paling sering di kita adalah merokok, yaitu hipertensi, gula, kolesterol, dan juga ada faktor genetik. Lama-kelamaan si plak ini atau sumbatan ini akan menjadi tebal. Nah, plak ini juga ada yang sifatnya tuh ya ada yang sifat stabil ataupun yang tidak stabil. Nah, yang serangan jantung ini kemungkinan plak yang sudah pecah atau rupture. Nah, kalau plak yang rupture ini dia nanti akan menjadi menyumbat total di pembuluh darahnya. Itu akan menyebabkan serangan jantung. Nah, ini contoh-contoh dari eh, sumbatan. Ya, kalau di sini pada gambar ini ada plak yang stabil. Plak stabil itu yang plak yang masih ringan dan ada plak yang tidak stabil itu maksudnya plak yang sudah mulai ada erosi atau em, mulai ada em, plak yang pecah gitu ya, ada yang rupture. Nah, kalau ini ya sangat beresiko untuk terjadinya serangan jantung. Nah, definisi untuk sindroma koroner akut atau serangan jantung yang akut yaitu berupa kumpulan gejala yang berhubungan dengan cedera otot jantung akibat penyumbatan pembuluh darah yang mengalir di jantung. Dan ini kondisi ini adalah kondisi yang gawat darurat yang harus segera ditangani karena kalau dibiarkan lama akan menyebabkan kematian dari otot jantung. Nah, lebih dari 90% sindroma koroner akut ini diakibatkan karena pecahnya dari aterosklerosis yang tadi yang terbentuk bekuan darah di dalam pembuluh darah koroner. Jadi si plak tadi itu yang stabil, dia itu bisa kelamaan karena faktor risiko hipertensi atau yang faktor risiko yang lainnya akan bisa pecah atau rupture. Kalau pecah itu nanti si badan ini si darah itu ada faktor pembekuan. Nah, faktor pembekuan itu akan menyebabkan dari penyumbatan si pembuluh darah. Nah, kalau sudah terjadi sumbatan yang total, nah itu akan terjadi serangan jantung atau penyakit jantung koroner yang akut. Nah, ini kurang lebih sama ya dengan proses yang tadi. Jadi di sini sih pada slide ini kalau pembuluh darah kita tuh sebenarnya di tubuh itu sama semua. Jadi kalau terkena sumbatannya pada jantung akan terjadi namanya miokardial infark atau serangan jantung. Nah, kalau pada pembuluh darah di kepala atau di otak akan terjadi stroke. Dan kalau penyumbatannya di pembuluh darah kaki misalnya juga akan menyebabkan critical leg ischemia atau penyumbatan pada pembuluh di kaki.
Nah, ini gambaran pada jantung yang mengalami sumbatan, yang di sini di mana terdapatnya penyempitan atau plak, dan plak ini yang sudah pecah dan banyak darah yang menumpuk, darah bekuan darah yang menumpuk yang menyebabkan dari sumbatan pembuluh darah jantung yang akibatnya pada gambar ini yang sebelah paling kanan, nah suplai darah yang harusnya memberi nutrisi kepada otot jantung itu tersumbat total. Nah, ini kalau dibiarkan lama, si otot jantung ini akan mengalami kematian selnya dan dia tidak mengakibatkan si fungsi jantung ini akan menurun. Nah, ini gambaran dari eh, kadaver ya, kadaver yang terdapat eh, penyumbatan-penyumbatan. Yang ini ada yang stable plak, ada yang trombosis gitu ya. Nah, ini gambaran sumbatan dari pembuluh darah. Nah, nah ini yang paling penting, apa sih gejala dari penyakit jantung koroner? Nah, paling sering pada penyakit jantung koroner, koroner itu adalah nyeri dada. Yang khasnya itu adalah nyeri dada. Dan nyeri dadanya ini biasanya letaknya tuh di substernal atau di nyeri dada tengah menjalar ke kiri atau biasanya menjalar juga ke lengan kiri dan dia juga menjalar ke leher. Nah, ini adalah gejala eh, penyakit jantung koroner yang khas. Jadi, tapi nggak hanya itu saja gitu ya. Jadi gejalanya itu bisa berupa nyeri ulu hati juga bisa, terus juga ada keluhan keringat dingin, mual, muntah, sampai eh, yang paling berat bisa tidak sadarkan diri atau bisa sampai pingsan. Tapi yang kita harus ingat bahwa keluhan yang khas untuk penyakit jantung koroner ini adalah nyeri dada. Nah, bisa disertai dengan keluhan yang lain. Nah, ini gambaran lokasi untuk nyeri dadanya. Jadi, dia sebenarnya yang paling khas tuh nyeri dada substernal, dia menjalar ke lengan kiri sampai yang lebih berat itu sampai ke leher dan juga ada keluhan dari nyeri ulu hati disertai dengan mual, keringat dingin dan juga sampai muntah. Nah, ini untuk terapi sindrom koroner akut. Jadi eh, kalau kita menemukan pasien dengan curiga serangan jantung, ya kita harus langsung merujuk ke rumah sakit karena semua terapi ini bisa kita lakukan di sarana kesehatan atau di rumah sakit gitu. Prinsip prinsip utamanya dari penanganan dari sindrom koroner akut adalah yang utama melebarkan dari sumbatan itu, berarti menghancurkan dari sumbatan. Nah, caranya ini ada dua sebenarnya. Kalau yang bisa dilakukan segera, misalnya di rumah sakit IZA memiliki cath lab, ya kita bisa lakukan primary PCI atau dilakukan pemasakan ring langsung seperti itu. Tapi kalau misalnya di rumah sakit yang tidak memiliki cath lab atau rumah sakit yang tidak memiliki sarana pemasangan ring, kita bisa lakukan dengan obat terlebih dahulu yang dinamakan fibrinolytik. Nah, obat ini berfungsi untuk menghancurkan dengan obat ini kita bisa menghancurkan sumbatannya. Nah, gejala itu biasanya akan lebih ringan, nyeri dadanya hilang gitu ya, terus sesaknya membaik. Nah, tapi dengan pemberian fibrinolitik tidak ada perbaikan ya tetap kita harus rujuk untuk melakukan primary PCI. Jadi prinsipnya pada pasien serangan jantung kita harus segera mungkin untuk membebaskan atau
sumbatan ini harus dibuka atau dihilangkan supaya aliran darah itu bisa kembali normal. Nah, ini merupakan faktor resiko dari penyakit jantung koroner yang paling tersering, yaitu kalau di Indonesia itu merokok, yang kedua kolesterol, hipertensi. Hipertensi kita bisa sebut pasien memiliki hipertensi yaitu dengan tekanan darah itu di atas 140 per 90. Terus juga faktor risiko yang lainnya ada diabetes mellitus, faktor usia. Nah, biasanya kalau faktor usia ini eh, laki-laki di atas 45 atau wanita di atas 55 tahun. Dan faktor resiko keturunan. Nah, kalau faktor resiko keturunan ini, jadi misalnya ada keluarga yang sedarah, gitu ya, ada yang keluarga yang ayahnya atau kakeknya meninggal mendadak atau meninggal dengan eh, dikarenakan serangan jantung. Nah, ini ada batasan umurnya. Jadi kalau misalnya meninggalnya di umur 70 ya itu bukan memiliki faktor resiko genetik atau keturunan. Jadi berdasarkan penelitian bahwa yang memiliki keturunan eh, dengan riwayat meninggal mendadak atau meninggal dengan serangan jantung pada pada pria itu di bawah 55 tahun dan pada wanita di bawah 65 tahun. Nah, jadi misalnya memiliki orang tua meninggal di bawah ayahnya di bawah 55 tahun dengan penyebabnya itu adalah serangan jantung, nah berarti kita harus waspada karena kita memiliki faktor genetik atau kemungkinan keturunan untuk mengalami hal tersebut. Nah, ini faktor resiko juga ya paling sering itu di atas kurang lebih 55 tahun dengan umur kurang dari 40 tahun dengan jenis kelamin yang paling sering laki-laki ya karena pada laki-laki ini dengan faktor risiko merokok yang paling tinggi. Jadi berdasarkan data ini, eh, laki-laki paling tersering mengidap penyakit jantung koroner. Nah, ini apa eh, untuk pencegahan dari penyakit jantung koroner? Ini ada singkatannya. Yang pertama itu cerdik ya. Cerdik itu dengan cek kesehatan secara berkala, menyahkan dari rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dan seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Dan juga melakukan pola hidup patuh, yaitu dengan periksa kesehatan secara rutin, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat, tetap aktivitas fisik dengan aman, upayakan dia sehat dan gizi seimbang, hindari asap rokok, minuman beralkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Nah, ini yang kurang lebih sama ya, pencegahannya itu berhenti merokok, kontrol tekanan darah, kontrol gula darah, menurunkan kolesterol. Nah, jadi eh, untuk penyakit jantung koroner ini kita memiliki target yang berbeda dengan orang sehat lainnya. Jadi kalau pasien memiliki riwayat jantung koroner, target LDL-nya itu lebih rendah di bawah 70. Malah dari guideline yang terbaru itu target LDL-nya di bawah 55. Dan juga melakukan aktivitas fisik sebanyak 5 sampai 7 kali dalam seminggu ya setiap latihan fisiknya itu selama 30 menit. Nah, untuk kesimpulan, jadi penyakit jantung koroner ini adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner yang menyebabkan kerusakan lapisan dinding pembuluh darah. Ya, sekian paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Dr. Ujang. Baik, terima kasih dokter atas paparannya, baik kepada peserta yang lain
Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau boleh di chat juga di chat Zoom. Ada yang mau bertanya? Oh ya, saya reminder lagi nih, kalau bagi per penanya, dua penanya nanti akan bisa mendapatkan apa namanya? Voucher MCU gratis di Rumah Sakit Iza bagi dua penanya terbaik. Iya. Oke dok, sementara nih ada dari Alfi Damai. Eh, saya bacakan ya dok. Dok, apakah pada pasien usia di atas 20 tahun dengan kadar kolesterol 250 berpotensi mengalami serangan jantung dadakan? Dan apakah boleh pasien tersebut diberi simvastatin atau cukup memperbaiki pola hidup sehat saja? Kemudian kondisi pasien yang seperti apa yang diperbolehkan mengkonsumsi simvastatin? Boleh langsung aja ya di Oh ya, oke. Ya, jadi sebenarnya sekarang tuh penyakit jantung koroner itu tidak melihat usia kali ya. Jadi pengalaman saya tuh udah banyak pasien usia muda. Waktu itu paling muda itu umur 22 tahun kali ya. Umur 22 tahun mengalami serangan jantung dengan keluhan nyeri dada, eh, dipasang ring, di angiografi dulu, dikateterisasi, ternyata benar eh, disebabkan oleh penyempitan atau sumbatan. Dan waktu itu sampai dipasang pasang ring, gitu ya, pasang cincin. Nah, apa sih penyebabnya gitu? Kok usia muda sekarang udah bisa kena serangan jantung atau udah memiliki penyakit jantung koroner? Kalau berdasarkan eh, studi sih paling tersering ya karena rokok ya. Cuman penyebab lainnya ya yang tadi saya bilang, hipertensi, diabetes, kolesterol. Cuman kan untuk hipertensi dan diabetes ini jarang ya pada usia muda gitu. Untuk kolesterol ya mungkin dengan konsumsi makanan yang banyak mengandung lemak yang sangat banyak gitu ya, ya bisa saja menyebabkan kolesterol atau dislipidemi pada usia muda. Nah, apakah kadar kolesterol yang tinggi ini bisa menyebabkan penyakit jantung koroner atau terjadi serangan jantung? Ya, berdasarkan faktor resiko ya sangat ya bisa gitu ya. Jadi dengan faktor resiko kolesterol tinggi itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner atau sumbatan di pembuluh darah jantung. Tapi itu semua kan yang tadi berdasarkan prosesnya. Penyempitan itu biasanya penyempitan awal yang ringan, terus tambah lama tambah berat gitu ya, nggak yang tiba-tiba langsung uh, nyumbat total seperti itu. Dan untuk kolesterol yang eh, di atas 200 ya tadi 250 ya mungkin dengan diet atau dengan pola hidup sehat ya bisa dicoba dulu gitu ya. Kalau dengan udah makan rendah lemak gitu ya, rendah kolesterol dengan nanti dicek ternyata kolesterolnya bisa turun ya mungkin obat tidak perlu. Cuman kalau dengan kita udah modifikasi lifestyle dengan diet dengan udah yang baik tapi kolesterolnya masih tinggi ya mungkin kita harus treat ya, kita harus berikan golongan obat statin. Tuh. Mungkin itu Dokter Ujang dari saya. baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Lanjut lagi yang lanjut. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dok. Ini ada beberapa penanya dok, tapi mungkin kita batasin hanya tiga penanya aja kali dok ya. Pak, Iya, Dok, saya izin bertanya, iya, iya. Baik. eh, dari survei data yang saya temukan di internet, banyak sekali orang yang stres karena berbagai hal. Nah, itu memicu kesehatan jantung tidak sih, Dok? Jika iya, maka bagaimana cara mengelola stres untuk kesehatan jantung? Lalu, apa saja sih perkembangan terbaru dalam pengobatan penyakit jantung sampai saat ini, Dok? Hmm. Terima kasih. Izin untuk namanya dari siapa ya tadi Kenapa? penanyanya? Oh, Penanya Dinda Marliansyah. iya, Dinda Marlia Syaira. Oke baik, terima kasih. Baik, Terima kasih.
Hmm. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya eh, faktor resiko stres itu bukan, ya kalau yang saya tahu ya, stres itu bukan karena akan mengakibatkan kelainan jantung saja gitu ya. Jadi kalau kita emang stres tinggi gitu ya, ya itu akan menimbulkan beberapa penyakit. Ya emang salah satunya mungkin bisa memicu dari eh, kelainan jantung, atau stres juga bisa menyebabkan dari eh, penyakit jantung koroner. Nah, cuman dari data yang penelitian yang udah ada gitu ya, kalau saat ini sih masih merokok yang menjadi penyebab utama terjadinya serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Tapi untuk stres ya itu ya emang menjadi salah satu faktor resiko juga, ya faktor resiko menyebabkan penyakit, ya bukan hanya penyakit jantung aja, penyakit yang lain juga kalau stres ya bisa terinjus atau bisa menjadi penyebab seperti itu. Dan kalau misalnya bagaimana sih menanggulangi stres, ya kita harus hindari dari stres itu ya yang pertama. Dan kedua, kalau emang kita nggak bisa untuk mengontrol diri, ya saran sih kita konsultasi ke dokter yang ahlinya. Ya kalau di kita sih di Rumah Sakit Iza mungkin bisa eh, datang ke Poli Jiwa ya, Dokter Ujang ya, untuk berkonsultasi bagaimana sih mengelola stres gitu ya, supaya kalau misalnya dari diri kita udah mencoba tapi kok masih depresi gitu ya, masih banyak pikiran, nah mungkin harus ada treatment pengobatan untuk membantu mengelola stresnya gitu. Dan tadi itu pertanyaannya untuk jantung ini sekarang yang terbaru, ya kalau untuk penyakit jantung koroner sebenarnya eh, tindakan pemasangan ring atau yang tadi saya bilang kateterisasi terus PCI itu sebenarnya udah lama ya, maksud udah ber ya udah dari dulu, udah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi untuk penyakit jantung koroner saat ini tindakannya yang terbaik adalah revaskularisasi dengan pemasangan ring. Dan misalnya dengan pemasangan ring ini tidak bisa, misalnya tidak bisa itu penyumbatannya banyak. Kita kan tadi ya pembuluh darah ada tiga ya, ada yang sebelah kiri, sebelah tengah, atau kanan lah, gampangnya seperti itu. Nah ini ternyata pada pemeriksaan angiografi ditemukan sumbatannya sangat banyak atau kompleks gitu ya. Dan kalau banyak dan kompleks itu beresiko untuk dilakukan pemasangan ring. Nah, biasanya kita merujuk untuk dilakukannya bypass gitu. Jadi bypass itu adalah dioperasi, jadi si sumbatan itu kita kayak bikin jembatan layang gitu ya. Kita ngambil pembuluh darah di kaki, dicangkok di pembuluh darah yang terdapat sumbatan. Nah, sejauh ini perkembangannya sih baru sampai situ saja. Kalau di bidang kelainan jantung koroner atau di pembuluh darah. Tapi kalau di bidang yang lain-lainnya sih banyak ya, ya luas ya. Ya itu nanti mungkin kita akan lakukan sesi yang lain ya, Dokter Ujang ya. Tapi untuk penyakit jantung koroner sih sejauh ini eh, masih sebatas itu aja. Baik. Eh, Cukup sangat menarik dok penjelasannya, tapi karena terbatas waktu ini dokter, jadi tadi Oh iya. pengen ini semua pertanyaan, tapi terima kasih kepada semua penanya. Mungkin di lain waktu kita akan ada sesi lagi dengan dokter Andra lagi dengan topik yang lain. Jadi eh, kita akan lanjutin dulu ke presentasi kedua karena mengingat waktu dokter Andra. Dok, Ya, terima kasih banyak dokter ya waktunya. terima kasih Dokter Ujang. Terima kasih semuanya. Baik. Kita langsung aja kali ya ke ini ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Ade Erni, spesialis gizi klinik.
berkaitan dengan asupan gizi, diet yang tepat untuk pencegahan terjadinya PJK itu sendiri. Kepada yang terhormat Dr. Ade Erni, dipersilahkan. Oh baik, sebelumnya saya membacakan CV-nya Dr. Ade Erni dulu. Dr. Ade Erni, Magister Gizi Klinik, Spesialis Gizi Klinik, merupakan dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Iza Kerawang. Beliau menjalani pendidikan di Fakultas Kedokteran UISU Medan, kemudian melanjutkan di Magister Gizi Klinik FKUI dan PPDS Spesialis Gizi Klinik di FKUI. Beliau berpraktek setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai 11. Baik, kepada yang terhormat Dr. Ade Erni, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, saya izin share ya. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Halo? Jelas, Dok. Oke. Izin sudah jelas, dokter? Baik. Ini dikecilkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam untuk Dokter Andra, Dokter Ujang, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya coba untuk melanjutkan ya. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang nutrisi atau makanan yang untuk mencegah penyakit jantung koroner, sesuai dengan yang tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Andra. Baiklah, ini saya lewat saja ya, sepertinya tadi Dr. Andra sudah lebih lengkap memaparkannya. Begitu juga ini ya, dan ini ya, salah satu faktor resikonya itu adalah tadi juga sudah dipaparkan, ada yang dapat diubah dan tidak, ada yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yaitu salah satunya adalah kelebihan berat badan, obesitas, terutama yang ada di dalamnya itu adalah hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemia. Tadi juga sudah dipaparkan ya oleh Dr. Andra. Nah, saya akan sedikit memaparkan tentang berat badan berlebih atau obesitas ini, yang mana kondisi berat badan lebih atau obesitas ini yang disertai dengan faktor dislipidemia, hipertensi, dan diabetes mellitus. Sebenarnya ini kondisinya bisa Bapak Ibu sekalian tahu masing-masing ya, kondisinya apakah saya obesitas atau tidak atau normal dengan mengetahui tentang berat badan dan tinggi badan saya itu berapa. Kalau perhitungannya dengan cara seperti begini, atau kalau tidak mau repot, bisa dilihat dari aplikasi HP di Play Store ya, tinggal unduh namanya, contohnya kalkulator IMT misalnya. Nah, di situ bisa secara mudah untuk mengetahui kondisi Bapak Ibu sekalian. Tapi tentu saja dipakai kriteria Asia Pasifik. Dan juga diketahui selain itu, selain mengetahui indeks massa tubuh, juga mengetahui tentang lingkar pinggang. Laki-laki itu maksimal 90, ya, kalau wanita maksimal 80. Nah, ini hanya dari hitungan berat badan dan tinggi badan. Tapi, nah, indeks massa tubuh itu sebenarnya tidak mengetahui seberapa banyak lemak dan otot kita, ya. Sementara pada orang obesitas yang dipermasalahkan itu adalah yang sehubungan dengan penyakit jantung koroner itu adalah seberapa banyak massa lemak yang abnormal yang ada di dalam tubuhnya. Ini bisa dilihat contohnya ya, seperti adik Rai. Adik Rai ini sebenarnya kalau dilihat dari indeks massa tubuhnya termasuk obesitas. Tapi adik Rai ini tidak termasuk obesitas karena lebih cenderung kepada massa ototnya. Kalau begitu, bagaimana caranya? Jadi,
Ternyata faktanya obesitas itu yang paling utama adalah merupakan penumpukan lemak yang berlebihan atau abnormal yang dapat mengganggu kesehatan. Salah satunya yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Dokter Andra. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini diketahui dari mana? Dari pemeriksaan komposisi tubuh kita dengan suatu alat namanya BIA. BIA ini macam-macam ya, apa alatnya, dan di Poligizi Rumah Sakit Iza itu kita sudah mempunyai ya, contoh alatnya seperti begini. eh, Istimewanya apa sih? Kalau kita hanya menimbang dengan cara biasa, kita hanya menerima informasi, oh berat badan saya sekian. Tapi kalau kita ukur komposisi tubuh kita dengan alat BIA, ini bisa diketahui. Ya, contoh hasilnya seperti ini. Berat badan saya berapa, massa lemak saya berapa, otot saya berapa, ya. Seperti yang ini, ya. Jadi kita bisa tahu otot kita seberapa, lemak kita berapa. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa risikonya kita untuk mengalami efek-efek kesakitan daripada kelebihan lemak itu. Pada beberapa orang, ya, terkadang, maaf saya balikan, terkadang kondisi dia dari hasil pemeriksaan ini, ya, indeks massa tubuhnya masih di range ini, ya, di range normal. Atau mungkin kelebihan sedikit di range yang kelebihan atau kelebihan berat badan. Sekali lagi, kelebihan obesitas sama kelebihan berat badan itu beda ya. Nah, pada beberapa pasien ternyata indeks massa tubuhnya masih normal atau mungkin saja berada di sini. Tetapi pada saat, maaf saya lanjut, pada saat kita periksa komposisi tubuhnya, ternyata terjadian kelebihan lemak abnormal. Jadi kalau kita hanya timbang dengan timbangan biasa itu tidak ketahuan ya, hanya ketahuan bahwa oh sudah normal, oh oke aman, nggak ada masalah. Sementara sebenarnya sudah ada terjadi kelebihan lemak. Oke baik. Nah, faktor risiko yang berikutnya adalah diet yang tidak sehat. Ya, diet yang tidak sehat itu mari kita lihat seberapa jauh faktor makanan untuk mempengaruhi kesehatan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian ini lihat baik-baik ya. Perilaku tidak sehat seperti ini, termasuk merokok ya, di daerah sini perilaku tidak sehat. Salah satunya itu adalah kurang konsumsi serat, vitamin, mineral, tinggi konsumsi lemak jenuh, tinggi konsumsi garam, alkohol, makan berlebih. Ini merupakan komponen diet tidak sehat, termasuk kurang aktivitas fisik atau olahraga. Nah, ini daerah sini kalau kita lakukan terus-menerus akan menimbulkan di dalam tubuh kita faktor risiko kecanduan merokok, kemudian peningkatan kadar kolesterol darah atau terjadi dislipidemia yang tadi sudah dikatakan oleh Dr. Andra. Kemudian ini juga menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas, kemudian dengan diabetes ya dan hipertensi yang pada akhirnya kalau ini terjadi terus-menerus dan tidak dilakukan intervensi perbaikan akan berlanjut kepada kondisi penyakit tertentu yang seperti tertera di bawah ini. Ya, begitu prosesnya. Baik, kalau kita beranjak, kalau begitu gimana dong pola makan untuk mencegah yang saya katakan tadi dan juga yang dikatakan oleh Dokter Andra ya. Tadi Dokter Andra sudah mengatakan usia 22 tahun aja sudah ada kasus terjadi serangan jantung. Nah, yang ada sekarang itu salah satunya adalah komponen diet, salah satunya diet Mediterania, DAS diet, kemudian piramida makanan yang ada di Indonesia. Itu bagaimana aja sih isinya? Nah, ini diet Mediterania. Diet Mediterania itu sering dilakukan pada orang daerah Mediterania ya. Ini de- bisa dilihat di sini, daging dan makanan manis menurut mereka harus dikurangi konsumsinya. Kemudian keju, unggas dan telur ya paling tidak 1 sampai 2 kali per minggu porsi sedang. Tetapi kalau ikan dan makanan sumber omega 3 usahakan minimal 2 porsi atau lebih per minggu dalam porsi sedang. Sedangkan ini biji-bijian, buah-buahan, sayuran, kacang-kacang, rempah, dan lemak sehat seperti yang ditemukan dalam minyak zaitun diusahakan setiap hari dikonsumsi. Dan kemudian tidak lupa adalah harus perbanyak aktivitas fisik dan latihan fisik dilakukan setiap hari dan juga minum air putih dilakukan setiap hari. Baik, ini yang Mediterania diet. Kalau DAS diet ini sehubungan dengan kondisi hipertensi. Dan diharapkan ini saya ambil yang singkatnya saja bahwa komponen konsumsi lemak dan minyak itu
perharinya 2 sampai 3 porsi. Itu contohnya adalah 1 sendok teh margarin per hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian gula itu per minggu ini dalam manifestasinya. Kemudian garam 1 penukar 1 sendok teh kecil. Ini yang DASH diet. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ada namanya piramida makanan ya. Lebih kurang seperti begini. Minyak gula garam gunakan seperlunya saja, kemudian protein nabati konsumsi 2 sampai 3 porsi per hari, sayuran konsumsi 3 sampai 5 porsi per hari, kemudian buah-buahan 2 sampai 3 porsi per hari, protein hewani 2 sampai 3 porsi per hari, kemudian sumber karbohidrat seperti yang tertera di sini konsumsi 3 sampai 8 porsi per hari. Ini jangan dibaca bahwa ini banyak ya, nanti akan saya paparkan. Nah, air 8 gelas per hari. Nah, ini untuk piramida makanan di Indonesia. Nah, dari 3 hal ini, diet Mediterania, DASH diet, piramida makanan, itu mencakup beberapa hal ini, yaitu, jadi kita harus atur jadwal dan frekuensi makan kita, jenis komposisinya, jumlahnya bagaimana, di dalamnya juga mencantumkan porsi, kemudian cara mengolah makanan. Nah, jadwal bagaimana? Nah, pada beberapa orang sering tidak peduli dengan masalah jadwal dengan satu dan lain hal alasannya saya sibuk dan lain halnya. Semestinya akan lebih baik kalau teratur. Tentu saja disesuaikan tetap dengan kebiasaan. Dan juga yang harus diperhatikan, usahakan tidak menyatukan waktu atau jam makan. Ya, misalnya pada beberapa orang punya kebiasaan sarapan sama makan siang disatukan di jam 9 atau jam 10. Ya, kemudian makan siang dengan makan malam disatukan di jam 3 atau jam 4. Nah, kemudian ada 3 kali makanan utama, sarapan, makan siang, makan malam. Sarapan ini sangat penting sekali. Kemudian snack boleh 1 sampai 2 kali pagi dan sore, tetapi tidak harus ada ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada bayi, tapi konsumsilah makanan yang sehat. Tapi kalaupun tidak ada, karena satu dan lain hal kita sibuk pada jam snack, itu bisa diisi dengan minum air putih. Nah, ini jadwalnya ya. Ini makanan utama, selingan, makanan utama pagi, siang, selingan, dan makanan utama malam. Nah, jamnya tinggal disesuaikan, tetapi ya tidak begitu jauh ya dari jam yang tertulis di sini. Eh, Bapak Ibu sekalian, tinggal melakukan kebiasaan ya. Kalaupun nanti ada alasan, tapi jam segini saya tuh sibuk dok, jam segini ini apa segala macam. Tinggal diatur pelan-pelan ya, tinggal diatur pelan-pelan, tentu saja bertahap, insya Allah lama-lama pasti akan lebih teratur. Dan paling utama usahakan tidak skip sarapan, jadi tetap aja sarapan. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang jenis. Jenis tadi sudah saya paparkan ya, tentu saja kenapa harus ada jenis? Karena di dalam jenis itu mengandung berbagai macam zat-zat gizi, vitamin, mineral gitu. Bapak Ibu sekalian, tentu saja tidak ada satu jenis makanan yang hanya mengandung satu jenis zat nutrisi. Tidak ada tidak ada makanan yang hanya mengandung vitamin C saja, tidak ada. Tidak ada yang mengandung lemak saja, tidak ada. Yang mengandung karbohidrat aja tidak ada. Nah, semua jenis makanan itu mengandung zat-zat gizi, vitamin, mineral, protein, lemak, karbohidrat, tentu saja dalam jumlah yang berbeda-beda. Oleh karena itulah maka kita disarankan untuk konsumsi makanan beraneka ragam agar tercukupi komponen zat-zat gizi baik makro maupun mikro. Jadi makro itu protein, lemak, karbohidrat, mikro itu vitamin, mineral, air, serat. Ya, jangan lupa air itu termasuk zat-zat gizi. Nah, ini komposisi jenis penyusun menu. Jadi tetap ada sumber karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi kurang pas, kurang sehat kalau ada seseorang yang lebih sering hanya mengkonsumsi protein saja sama sayur. Nah, ini kalau kita satukan jadwal dan jenis mengkonsumsi makanan, ini bisa dilihat makanan pokok letaknya di sini, dimakan siang, dimakan malam. Sekali lagi, makanan pokok itu tidak harus dalam bentuk nasi ya. Makanan selingan, ya buah-buahan atau makanan tinggi protein, atau makanan dengan rendah garam, gula, dan lemak. Nah, ini karbohidrat.
karbohidrat itu ada yang sederhana, ada yang kompleks. Yang sederhana ini bisa dilihat di sini adalah makanan-makanan yang indeks glikemiknya tinggi, yang pada saat kita konsumsi cepat meningkatkan kadar gula darah dan rendah seratnya. Tapi kompleks ini lebih tinggi seratnya. Dan ini merupakan bahan asli. Nah, ini karbohidrat. Nah, ini adalah semua mengandung jenis gula, termasuk madu. Bisa digunakan untuk memasak, tetapi sebaiknya mengurangi digunakan untuk minum. Jadi jangan salah persepsi. Ada beberapa orang, saya tidak konsumsi gula loh dok, gula saya sudah saya ganti dengan gula kaum atau gula merah. Ya sama saja ya Bapak Ibu. Saya nggak konsumsi gula putih loh dok, tapi saya ganti dengan madu. Bisa kita lihat kalorinya. Oke. 1 sendok makan gula pasir itu 46 kalori, 1 sendok makan madu ini 64 kalori. Ya, cukup tinggi. Baik, ini sudah saya katakan yang sederhana mengandung serat, yang kompleks mengandung serat, yang sederhana seratnya rendah. Nah, ini protein hewani dan nabati ya, sebaiknya tetap ada hewani dan nabati karena di dalam tubuh kita protein hewani itu protein hewani itu paling mudah diserap oleh tubuh kita. Nabati ini juga bagus, tetapi yang lebih mudah adalah hewani. Tentu saja kedua-duanya dibutuhkan oleh tubuh kita karena ini juga dia mengandung serat, kemudian antioksidannya cukup baik. Nah, ini lemak. Nah, lemak sebenarnya protein hewani dan nabati juga mengandung lemak. Dan biasanya lemak yang kita konsumsi setiap hari bukan saja lemak yang ada di protein hewani dan nabati, tetapi juga lemak yang berasal dari pengolahan makanan, misalnya menggoreng, menumis, atau ditambahkan begitu saja dalam bentuk salad dressing ya. Nah, mengolah makanan pokok dengan minyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian tidak terlalu menyumbangkan kegemukan asal pengolahannya yang benar. Tetapi lemak akan menjadi berlebihan kalau kita makan di makanan selingan dengan komposisi berlemak. Nah, lemak itu yang hubungannya dengan minyak yang kita gunakan sehari-hari, ada namanya lemak jenuh dan ada namanya lemak tidak jenuh. Lemak jenuh ini sumbernya berasal dari hewan. Jadi, hewan-hewan ataupun makanan protein hewani yang kita makan itu sebenarnya mengandung lemak jenuh. Dan juga ada di minyak kelapa dan minyak sawit. Sedangkan lemak tidak jenuh ini bersumber atau berasal atau ada di kandungan minyak selain minyak kelapa ataupun minyak kelapa sawit. Dan pada lemak tidak jenuh mengandung omega 3 dan 6 itu berasal dari tumbuhan dan hewan laut dalam yang mengandung EPA dan DHA, yang mana EPA dan DHA ini sangat dibutuhkan untuk kesehatan otak terutama pada anak-anak. Dan ternyata minyak jenuh itu dikatakan buruk untuk penyakit jantung koroner dan itu benar Bapak Ibu sekalian, sehingga kita perlu lebih memilih minyak tidak jenuh. Jadi ya, minyak jenuh ya, ini yang sebagai berasal dari hewan itu merupakan tidak baik untuk penyakit jantung koroner. Tapi hati-hati juga, minyak tidak jenuh ini akan berubah menjadi trans bila dipanaskan. Oleh karena itu, minyak tidak jenuh ini akan lebih baik kalau pemakaiannya dituangkan, artinya dalam bentuk dressing ya pada bahan makanan yang akan kita makan, bukan untuk menggoreng, tumis, atau dengan pemanasan. Maksudnya begini, ada orang-orang tertentu karena tidak nyaman dengan memasak makanan dengan minyak, tetapi ingin tetap menggoreng, akhirnya memakailah minyak, olive oil dan minyak-minyak yang dikatakan bagus itu, tapi dipakai dalam bentuk pengolahan goreng atau tumis, dan itu akan menyebabkan seperti yang tertera di sini. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian ya. Minyak goreng yang dipanaskan ini ya, yang biasa minyak kelapa atau coconut oil ya. Ini di pasaran ada, di supermarket ada ya, yang berasal dari minyak kelapa. Saya tidak perlu menyebutkan ininya ya. Contoh yang dijual di pasaran ya. Oke, biar ini contohnya saja, maaf, Barco misalnya ya. Itu minyak kelapa. Kemudian minyak kelapa sawit misalnya Sania dan teman-temannya. Ternyata minyak kelapa ini
mengandung asam lemak laurat, ini bagus untuk pencernaan kita. Nah, minyak yang sebaiknya tidak dipanaskan seperti ini. Yang kita kenal, Bapak Ibu sekalian, mungkin lebih kita kenal olive oil, minyak wijen, ya, kacang kedelai ini banyak di supermarket. Nah, Bapak Ibu sekalian, minyak-minyak ini adalah sebenarnya minyak tidak jenuh yang bagus. Nah, tetapi pemakaiannya menjadi tidak sehat. Kenapa? Karena dilakukan dalam bentuk pemanasan. Kalau dilakukan dalam bentuk pemanasan, ya dia akan menjadi lemak trans yang tentu saja tidak baik untuk penyakit jantung koroner. Nah, minyak kelapa ini tahan panas dan bisa dipakai untuk menggoreng. Jadi walaupun minyak kelapa itu jenuh, tapi dia lebih tahan panas. Sedangkan minyak kelapa didapat dari studi dan penelitian itu lebih tahan panas dibandingkan kelapa sawit. Dan tentu saja lebih ramah terhadap pembuluh darah dibandingkan minyak sawit. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, walaupun memang lebih baik, tetap aja jumlahnya harus ditentukan, ditakar ya, tidak berlebihan. Nah, ini yang saya katakan minyak trans. Jadi makanan-makanan yang tertera di sini adalah minyak lemaknya mengandung trans ya. Ini tidak baik untuk kesehatan ya, minyak goreng karena proses pemanasan dengan pemanasan tinggi, lama dan berulang. Nah, sekarang ke sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan ini sangat banyak pengaruhnya, sangat banyak efek positifnya untuk pencegahan dislipidemia, diabetes, hipertensi, dan kegemukan. Apalagi dia mengandung sumber vitamin dan mineral, antioksidan, dan serat. Serat ini ada dua, Bapak Ibu sekalian, serat tidak larut dan serat larut. Serat tidak larut ini baik untuk pembentukan tinja dan memberikan rasa kenyang. Sedangkan serat larut ini akan menurunkan kadar kolesterol darah. Bagaimana mekanismenya? Nah, ini bisa kita lihat ya. Ternyata serat larut dan serat tidak larut. Serat larut bisa dilihat akan mempengaruhi mencegah penyerapan lemak sehingga menyebabkan penurunan kadar lemak darah. Ini dia bekerja di saluran cerna kita. Nah, kemudian dia akan menyebabkan penurunan penyerapan zat gizi, meningkatkan waktu transit makanan ya, sehingga bisa menyebabkan memperlambat transit makanan, menyebabkan memperlambat peristaltik, menurunkan pengosongan lambung sehingga kita menjadi cepat kenyang. Kemudian serat larut ini meningkatkan volume kotoran, ya, menyebabkan frekuensi buang air besar kita menjadi lebih teratur. Jadi sangat baik untuk orang yang mengalami gangguan buang air besar atau kalau buang air besar itu harus dirangsang pakai kopi atau pada pasien saya harus dirangsang dengan obat-obatan tertentu ya dengan jamu-jamu tertentu padahal obatnya mudah saja ya tidak mahal ya. Serat ini tidak mahal di pasaran. Kemudian serat tidak larut dapat melakukan fermentasi, kemudian akan menyebabkan pertumbuhan probiotik di usus besar sehingga menyebabkan menghambat pertumbuhan sel-sel tumor. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan fungsi serat yang banyak ini maka disarankanlah untuk selalu mengkonsumsi serat di sarapan, makan siang, makan malam. Dan akan lebih baik kalau snack pagi dan snack sore itu juga mengandung serat. Serat larut dan serat tidak larut. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ini akan menurunkan kadar lemak darah ya, mengganggu penyerapan lemak. Ada suatu obat yang dibuat oleh pabrik farmasi, fungsinya seperti begini. Tapi itu hanya hubungannya ke sini ya, mengganggu penyerapan lemak yang ada di saluran cerna. Harga obatnya sekitar 12 sampai 15 ribu. Itu adalah satu kapsul Bapak Ibu sekalian. Coba bandingkan dengan kalau kita konsumsi serat ya. Konsumsi serat misalnya kita hanya mengeluarkan uang 10.000 saja ya. Itu kita sudah bisa beli sayur dan macam-macam. Fungsinya semuanya ini kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Hanya 10.000 atau mungkin ya ada sayur yang harganya 5.000 atau 6.000. Semuanya ini bisa kita dapatkan. Sedangkan obat yang saya katakan tadi harganya 12 sampai 10.000 tapi fungsinya hanya di sini saja. Oke, baik. Nah, sekarang kita balik ke garam yang sehubungannya dengan hipertensi yang dikatakan oleh Dr. Andra tadi ya. Sebaiknya konsumsi garam kurang dari 6 gram ya karena mengandung natrium kurang dari ini. Ini diharapkan ini adalah per hari. Dan hati-hati penyedap atau sodium juga mengandung garam. Jadi
penyedap atau MSG itu sebenarnya bukan lebih kepada karena di dalamnya itu ada natrium, Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, mengurangi penggunaannya lebih kepada supaya asupan natrium kita itu dari makanan itu berkurang. Oke, selain itu yang harus diwaspadai bukan hanya garam yang kita masukkan ke makanan sehari-hari ya, asalkan tidak berlebihan ataupun tidak terlalu asin atau kurang dari jumlah ini. Yang harus kita perhatikan adalah dalam bentuk preventif, kurangi konsumsi makanan-makanan yang sebenarnya mengandung garam, natrium, tapi tidak asin. Yaitu apa? Makanan-makanan yang diawetkan. Ya, makanan-makanan yang pada saat masuk ke rumah kita atau dapur kita sudah diproses lebih dahulu. Nah, minum juga harus diperhatikan karena minum cairan, asupan cairan itu juga mengandung zat gizi. Lebih kurang seperti ini jumlahnya, ini kilogram berat badan ideal ya, bukan kilogram berat badan yang aktual. Dan kalau kita konsumsi cairan minuman kurang, itu bisa kita siasati dengan melakukan ini. Banyak mengkonsumsi sayur atau buah yang berair banyak. Kemudian usahakan kita harus ingat minum pada saat kita bekerja. Dan Bapak Ibu sekalian, usahakan minum itu bukan pada saat haus ya. Kalau pada saat haus sebenarnya sudah terjadi dehidrasi 1-2%. Oke, baik. Sekarang jumlah atau porsi. Jumlah atau porsi lebih kurang seperti begini. Yang paling penting adalah bisa dilihat di ukuran piring ya. Di ukuran piring contohnya seperti ini ya. Di gambar ini atau seperti yang saya perlihatkan ini. Nah, ya lebih kurang seperti ini ya. Tidak perlu juga membeli di pasaran piring seperti ini. Tapi yang paling penting kalau apa porsinya itu sesuai dengan kebutuhan ya. Baik, selanjutnya dan ini untuk sekali makan lebih kurang seperti ini ya. Ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat makanan pokok ini bisa dilihat macam-macam ya. Jadi tidak harus nasi. Jadi kita makan itu tidak harus nasi. Nasi bisa diganti dengan berbagai hal ini. Ya, yang penting itu adalah cara mengolah, memasak dan cara menyajikan. Bisa dalam bentuk rebus, kukus, tumis atau sayuran dilalap ya. Sumber bahan makanan dan menu usahakan bervariasi sehingga tidak jenuh. Nah, seperti yang saya katakan di depan bahwa kita akan lebih baik menyukai berbagai sumber bahan makanan agar terpenuhi kebutuhan tubuh terhadap zat-zat gizi. Oke, baik. Yang paling penting itu cara mengolah, memasak, dan cara menyajikan itu begini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk ibu-ibu yang hadir di Zoom ini, kalau misalnya hari ini berniat akan masak, misalnya saya akan masak 2 jenis saja. Kalau sudah ada satu jenis menu yang dimasak dengan intervensi minyak atau santan itu mewakili lemak ya. Menu yang lain usahakan tidak dimasak dengan minyak atau santan. Misalnya sayurnya dilalap atau dalam bentuk direbus ataupun dikukus ya. Jadi masih bisa satu kesempatan untuk dimasak dengan minyak atau santan. Nah, aktivitas fisik ini juga jangan dilupakan. Tadi Dokter Andra sudah menyinggung juga. Kemudian mengurangi duduk, lebih banyak aktif, ya. Ini istirahat yang cukup, ya, istirahat yang cukup. Kemudian, nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting ini dari saya katakan di depan sampai ini, bagaimana cara menerapkannya? Ya, dengan teori-teori yang banyak tadi, bagaimana cara menerapkannya? Pertama adalah masing-masing kita identifikasi faktor resiko yang ada di dalam tubuh kita. Ya, saya ini apa ya faktor risikonya? Kelebihan berat badan. Oh, kalau begitu sebaiknya diturunkan. Kemudian ada kolesterol, dislipidemia. Oh, harus diobati. Hipertensi atau diabetes diperbaikan, diobati ya. Cek dulu masing-masing kita. Kemudian jujur pada diri sendiri, jangan ngeles. Maksud saya itu begini. Pada beberapa pasien kadang merasa saya walaupun gendut dok, walaupun saya kelebihan berat badan, sebenarnya saya sehat loh. Nggak ada keluhan apa-apa. Bukan tidak ada keluhan Bapak Ibu, karena tubuh masih bisa kompensasi terhadap kelebihan berat badan itu. Jadi harus introspeksi diri ya. Kalau di dalam Islam dikatakan muhasabah ya. Jadi identifikasi yang ada di dalam tubuh saya itu faktor risiko untuk ke sini itu apa begitu. Kemudian setelah diketahui oh saya risikonya ini ya.
Kemudian mulailah, maaf, saya salah tulis. Mulailah segera memperbaiki pola hidup lifestyle, termasuk pola makan, olahraga, aktivitas fisik, istirahat tidur. Jangan nunggu, tunggu seminggu lagi gitu. Nunggu besok. Mulai saja begitu, segera dimulai. Kemudian bentuklah supporting system di tempat kerja, di lingkungan kerja, dan di anggota keluarga di rumah. Jadi kalau kita sudah melihat faktor risiko di dalam tubuh kita itu apa ya, kemudian kita juga harus menerapkannya di anggota keluarga di rumah. Karena tidak bisa sendirian, Bapak Ibu sekalian tidak bisa sendirian untuk hal seperti itu ya. Harus bentuk supporting system. Kemudian lakukan secara konsisten dan kontinu, dan tidak banyak cheating ya. Tidak banyak cheating. Saya sudah begini kok, sudah bagus berat badan saya, saya sudah turun segini. Boleh deh, boleh cheating sekali-kali, tapi jangan kebanyakan cheating ya. Kemudian memperbaiki, nah ini penting, sehubungan dengan supporting system ini, perbaikilah kondisi dapur, isi makanan di atas meja dan di dalam kulkas. Kita simpanlah makanan-makanan yang mendukung pola hidup sehat kita ya, karena supporting sistemnya termasuk juga pasangan kita, kemudian anak-anak ya. Kemudian makanan sehat tidak harus yang mahal ya Bapak Ibu sekalian, tidak harus yang mahal. Di warung juga, warung dekat rumah ada sayur yang harganya 5.000 satu bungkus. Kemudian harus ada olahraga, sekali lagi bekerja tidak sama dengan olahraga. Jadi ada orang-orang tertentu, saya memang jarang olahraga dok, cuma saya tuh sibuk dari pagi sampai minggu, pergi pagi subuh, nanti pulangnya malam. Itu tidak bisa disamakan ya. Kemudian jika sudah berhasil melakukan ini ada perbaikan, tularkanlah ke orang lain ya. Infokan ke orang lain supaya apa? Supaya akan terbentuk supporting system yang lainnya. Oke, jadi begini ya Bapak Ibu sekalian cara menerapkannya. Setelah mendengarkan ini, coba lihat masing-masing dan lakukan segera. Kemudian kesimpulan dari saya, ternyata kesehatan kita tuh sangat dipengaruhi oleh pola hidup seharian. Dan ternyata di dalam Al-Quran sudah dikatakan juga bahwa maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih, hatur nuhun. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, dokter. Menarik sekali. Baik, silahkan kepada Bapak atau Ibu peserta boleh bertanya melalui chat Zoom demi kenyamanan bersama. Ini mohon izin dok. Ada pertanyaan dari Alfi Damai. Saya bacakan aja dok. Dok, tadi dikatakan pada pasien dengan kadar kolesterol tinggi disarankan untuk diet rendah lemak, sedangkan banyak orang awam yang salah kaprah dan akhirnya memilih untuk sama sekali tidak mengkonsumsi apapun yang mengandung kolesterol karena takut. Padahal di sini, di sisi lain, lemak juga sangat dibutuhkan tubuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara memberikan edukasi yang mudah dipahami pasien terkait diet rendah lemak itu yang seperti apa? Baik, boleh langsung dijawab, dok? Ibu Alfi ya. Baik, Ibu Alfi, tadi saya sudah memaparkan ya, eh, lemak lemak itu macam-macam ya. Ada lemak jenuh, tidak jenuh dan trans ya. Idealnya memang kalau misalnya kita memasak makanan itu misalnya hanya dalam bentuk rebus saja, kukus saja, kemudian misalnya pepes, kemudian misalnya sayurannya dilalap tanpa ada intervensi santan ataupun minyak, itu memang bagus. Karena apa? Karena kalau kita konsumsi ikan, misalnya ikan dipepes, ya, atau ikan di sup tidak ada minyak atau santan, sebenarnya di dalam ikan itu kan sudah ada lemak. Tadi saya sudah paparkan ya, sudah ada lemak ya, ada omega 3. Kemudian kalau kita makan daging ayam atau daging sapi ataupun telur dalam bentuk direbus, kukus ataupun dipepes ya, itu sebenarnya kita juga sudah konsumsi lemak. Karena tadi sudah dikatakan di dalam tubuh hewan itu juga mengandung lemak hewani atau saturated fat ya. Nah, itu baik Ibu Alfi. Nah, tapi kalaupun misalnya
sebagai variasi ya, kita ingin memasak makanan tidak hanya rebus atau kukus, bisa saja dengan santan ataupun misalnya dengan menggoreng. Caranya seperti begini. Jadi memberi edukasinya begini. Jadi diet rendah lemak itu adalah diet rendah lemak, lemak safar, lemak jenuh ya, yang tadi sudah dipaparkan itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pertama, kalau makanan yang diproses dimasak itu usahakan lebih kepada kalau pakai minyak, lebih kepada tumis-tumisan. Itu satu. Terus pakailah kalau kita menggoreng, minyaknya itu pakailah minyak yang baru. Jadi bukan minyak jelantah, minyak yang dipakai berulang-ulang ya sampai warnanya betek. Jadi usahakan memakai minyak di dapur itu tidak dilakukan berulang-ulang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau ingin menggoreng sesuatu usahakan ya, usahakan makanan yang digoreng itu sebenarnya sudah masak. Misalnya ayam. Ayam itu sebenarnya sudah diungkep, udah masak. Jadi pada saat kita goreng itu hanya untuk membuat ayam itu lebih lebih keras, lebih crispy, lebih enak. Jadi supaya dia tidak deep fry. Jadi tidak terlalu lama untuk dilakukan pemanasan atau penggorengan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah beberapa kita terkadang memasak makanan seperti begini. Bumbunya bumbunya ditumis, Dokter Ujang, bumbunya ditumis. Sreng 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 sreng, bumbunya ditumis. Kemudian nanti dibanyurin air. Kalau air biasa nggak apa-apa, tapi ini dibanyurin lagi santan. Nggak puasan kalau nggak makin gurih gitu. Jadi yang sudah tadi pakai minyak ditambah lagi santan gitu ya. Jadi masih ada Ibu Alfi kemungkinan untuk kita konsumsi lemak itu masih ada karena sebenarnya masih dibutuhkan oleh tubuh kita dan sel-sel saraf sendiri dindingnya juga kan juga mengandung kolesterol ya, mengandung lemak tertentu ya. Mungkin edukasinya lebih kepada itu ya. Jadi rendah lemaknya itu jenis lemak safa ya, lemak yang saya katakan tadi. Mungkin terjawab tidak Dok apa Ibu Alfi? Semoga terjawab ya. Dok, dok, mudah dipahami. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Baik, menarik sekali dok penjelasannya. Ada lagi satu pertanyaan lagi, boleh dok? Boleh. Ditanyakan lagi? Boleh. Dari peserta atas nama Ibu Inna Maidina, saya bacakan ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Mohon izin bertanya terkait tekstur makanan untuk pasien jantung yang memiliki keluhan sesak. Apakah tekstur makanan mempengaruhi keluhan tersebut, dok? Seperti teksturnya menjadi lembut dan cincang. Maksudnya mungkin ini lebih ke makanan gitu, dok, yang bisa nggak mempengaruhi orang jadi makin sesek gitu, dok? Baik, terima kasih. Ini Ibu Ina, Ibu Ina ya. Salam Bu, Assalamualaikum. Ya, baik Bu. Nah, begini Bu, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Dokter Andra, biasanya orang dengan keluhan jantung itu ya, salah satu ini keluhannya itu adalah seperti orang dispepsia, seperti orang MAH, seperti orang gastritis. Tadi ada dipaparkan ya, Dokter Ujang ya, dan biasanya kebanyakan seperti begitu. Sebelum ketahuan bahwa memang sebenarnya dia mengalami gangguan jantung awalnya adalah seperti kembung, mah apa seperti itu. Itu tentu saja tidak nyaman di ulu hati, ya. Kemudian muncul gejalanya menjadi sesak, ya. Nah, bagaimana? Masukkanlah makanan yang nyaman untuk pasien dulu. Tentu saja yang nyaman itu adalah mudah diterima, tidak menyebabkan enak di lambung. Nah, lembut ataupun paling lembut sekalipun misalnya bubur halus, bubur sareng atau bubur yang paling lembut itu misalnya bubur sumsum ya atau bubur lemu. Supaya apa? Supaya pasien pada saat konsumsi itu nyaman. Makanannya itu masuk ke dalam tubuh, ke dalam lambungnya itu menjadi nyaman dan tidak ada rasa khawatir ya. Biasanya pasien-pasien dengan kondisi serangan jantung atau masalah jantung itu ada rasa khawatir, stres itu menyebabkan keluar asam lambung lebih banyak dan menyebabkan tidak enak. Jadi kalau masuk makanan
dia menjadi tidak nyaman, biasanya pasien nanti akan takut makan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kalorinya yang pertama ya, yang paling penting kita penuhi kebutuhan kalorinya ya. Masukkan makanan yang teksturnya itu nyaman pada saat pasien menerimanya. Apakah lembut ataupun dicincang. Apakah menimbulkan keluhan sesak? Kalau pada akhirnya masuk makanan pasien tidak nyaman, dia khawatir, tentu saja bisa saja menimbulkan keluhan sesak. Jadi intinya masukkan yang pasien itu nyaman menerimanya. Mungkin begitu Bu Ina. Baik, sudah cukup terjawab ya, Ya. Bu Ina. Kasih, Tetap Dok. tekstur mempengaruhi ya. Gimana Bu? Ya, baik. Terima kasih, Dok. Berarti Iya, nggak apa-apa ya kalau misalnya pasien jantung itu dia keluhannya sesak, tapi kita merubah makanannya tuh menjadi cincang atau lembut ya, Dok ya. nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu. Supaya terpenuhi kebutuhan kalorinya ya terpenuhi. Nanti kalau dia sudah lebih nyaman, dia sudah lebih enak, kalau terpenuhi kebutuhan kalorinya, dia akan menjadi lebih ada tenaga, energi ya, lebih jak-jak begitu ya. Nah nanti mau ditingkatkan, kalau dia sudah mau nyaman, mau ditingkatkan kepada yang misalnya tim ataupun mungkin nasi, dia sudah lebih nyaman, nggak apa-apa. Dia tetap dilihat klinis pasiennya gitu. Baik. Semoga terjawab ya, Bu. Baik, Terima terima kasih, kasih Bu. dokter atas Iya. jawabannya. Iya. Baik, Alhamdulillah dok. Seperti tadi di paparan Dokter Andra juga ada dua penanya yang bisa dijawab dok. Ada beberapa pertanyaan nanti didokumentasikan oleh pihak kami. Kemudian untuk penanya-penanya itu nanti dinilai siapa yang penanya terbaiknya itu akan diumumkan di grup yang sudah kami bentuk. Nanti juga jangan lupa absensinya karena dasar kami menentukan itu dari absensi. Baik, karena waktunya, terima kasih banyak Dokter Ade sudah meluangkan waktunya. Sangat bermanfaat sekali dok paparannya. Terima kasih atas undangannya. Siap dokter. Untuk terakhir boleh kita open cam biar untuk dokumentasi dulu semuanya. Mau kita screenshot. Baik. Baik, dokter izin Bapak Ibu sekalian, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Akan saya screenshot. Oke, sebentar. Satu, dua, tiga. Baik, ini ada 4 room, jadi room pertama sudah selesai. Sekarang saya coba ke room yang kedua. Oke, satu. Oke, saya ulangi. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, satu kali lagi. Sebentar. Satu, satu, dua, tiga. Baik, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mangga dokter bisa dilanjut. Baik, Alhamdulillah rangkaian acaranya sudah selesai dalam ikut memperingati Hari Jantung Sedunia pertanggal kemarin. Rumah Sakit Iza Alhamdulillah sudah menyelenggarakan Zoom webinar tentang masih muda tapi jantungnya red flag. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh dua pemateri tadi
bermanfaat bagi kita semua dan memberikan informasi tambahan untuk kita semakin sehat. Dan jangan lupa jika ada masalah kesehatan atau apapun konsultasi kesehatan, boleh langsung datang ke Rumah Sakit Iza. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dok. Baik, Bapak Ibu bisa meninggalkan Zoom ini karena sebentar lagi akan kami close.